Baik, yang saya maksud orang Yahudi adalah orang-orang Yahudi yang menyusun kitab Tanakh, Pak, yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi, yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta di abad ketiga kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, yang diperintahkan oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir, yang kemudian di abad kedua dan ketiga diresensi oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, dan Hesesius, yang akhirnya menjadi Perjanjian Lama, kitab Bapak. Itu yang saya maksud orang-orang Yahudi, Pak. Bukan orang-orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias yang untuk Yesus gitu. Silakan. Saya percaya juga kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi secara umum, artinya itu mencakup ya siapa saja, termasuk para murid Yesus juga orang Yahudi. Tapi kalau Bapak bicara, saya tidak cukup dengar itu nama-nama yang Bapak kasih tahu tadi. Tapi kalau kita bicara tentang scholar, para rabi-rabi Yahudi, maka saya percaya bahwa para rabi Yahudi itu percaya bahwa itu merujuk kepada Mesias. Secara sama saya kira saya bisa berkata gini ya, orang Indonesia tidak percaya Al-Quran, gitu ya. Lalu Pak Doni setuju apa enggak? Pasti Pak Doni juga bertanya, orang Indonesia yang mana? Loh, kami orang Indonesia, kami tidak percaya Al-Quran. Tapi Pak Doni dan Pak Umar orang Indonesia juga, dan kalian percaya Al-Quran. Jadi secara sama seperti itulah, itu ilustrasinya. Saya tadi mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang saya maksud adalah orang-orang yang menyusun Tanakh, Pak. Kitab ini, Pak. Ini. Kitab ini yang saya maksud, Pak. Kitab Tanakh ini. Kitab Tanakh ini kan bukan disusun oleh orang-orang Kristen. Ini disusun oleh orang-orang Yahudi yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta, Bapak. Ini yang menjadi bahasa Yunani, yang mana di dalam sini ini sudah diresensi, Pak, oleh bapak-bapak gereja. Tadi mungkin saya terlalu cepat ngomongnya. Bapak gereja Origen, Bapak gereja Lucian, dan Bapak gereja Hesesius. Lucian disebutkan oleh Jerome ketika beliau menyusun Vulgata, Pak. Nah, jadi yang saya maksud dengan perspektif daripada orang Kristen yang ada di dalam sini dengan perspektif orang-orang Yahudi yang disebut dengan orang-orang Yahudi rabbinik yang memiliki otoritas untuk menafsirkan ini berbeda, Pak. Orang Yahudi rabbinik mengatakan bahwa Yesaya 53 yang ada di sini ini bukan untuk Yesus, tetapi untuk siapa? Saya katakan di sini untuk bangsa Israel. Untuk bangsa Israel yang dianggap sebagai bangsa yang banyak dipersekusi di seluruh dunia. Sedangkan Bapak mengambil perspektif bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus karena Bapak sudah melihat dari sini. Nanti kita akan melihat satu-satu. Kita ini kan sampai jam 10 malam nih. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat satu-satu penerjemahan yang tidak sama, Pak, antara Tanakh ini dengan Septuaginta. Gitu ya. Jadi di sini kita sebelum masuk lebih lanjut, kalau Bapak tadi mengatakan orang Indonesia tidak percaya Quran, Bapak kurang menyebutkan. Bapak harus menyebutkannya orang-orang Indonesia yang Muslim, gitu, Pak. Kalau saya menyebutkan orang-orang Yahudi, tadi saya sudah memisahkan antara orang-orang Yahudi rabbinik dengan orang-orang Yahudi yang mesianik. Ada memang orang-orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias, tetapi sebagian besar orang Yahudi yang menggunakan kitab mereka, kitab Tanakh, mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Untuk itu mereka juga memahami Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus, tetapi untuk bangsa Israel itu sendiri. Nah, mungkin sebelum saya serahkan waktunya, Bang Umar ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, oke. Ini ngajari Pak Esra Soruragi ya. Saya pakai etimologi rabi. Rabi itu kan rabai bahasa Inggris, bahasa Ibrani raf, haraf. Jadi kalau berbicara tentang haraf itu berbicara tentang the great one, the great man. Jadi kalau ngomongin otoritas rabbinical Judaism berbicara tentang Moshe Rabbeinu, berbicara tentang Yosua, berbicara tentang Mordekhai, David Hamelek, Shlomo Hamelek, Ezra, Nehemia. Di seluruh Torah, Nevi'im, Ketuvim tidak pernah ada yang namanya Yeshua HaMashiach, nggak ada. Itu realita yang harus diterima oleh kalangan Kristen. Sementara ajaran kekristenan itu sudah menjadi produk gagal di tanah Israel. Itu realita. Semua rabi, Anda mungkin bisa bertanya,
ada satu kolom ex the rabbi, Anda bisa tanya, tidak ada satupun kalangan rabbinical Judaism mengimani Yesus. Itu realita, fakta yang harus bisa diterima. Jangankan Yesus, Nabi saya aja, baginda Rasulullah enggak diterima gitu loh. Jadi kita harus fair, objektif. Ya, tadi saya tanya, kalau begitu Anda sebagai orang Islam percaya Taurat Yahudi? Ya, kedua, Anda belum jawab saya butuh data bahwa semua sebelum rasi turun-temurun itu ada data bahwa hamba Tuhan yang menderita itu Israel seperti pandangan rasi. Anda hanya menyebutkan nama kitab-kitab ini, Anda omong banyak tapi nggak jawab pertanyaan saya, Mas. Yang saya minta tuh jawaban, bukan orasi. Ya, saya jawab, iya saya ngomong hamba Tuhan itu Israel. Bentar dulu. Udah belum? Udah. Kita bukan ngomong Yesaya. Anda bilang rasi itu turun-temurun. Yang saya butuh tuh selain rasi itu loh. Yang bilang turun-temurun tuh ada mana buktinya? Oke, udah. Ya. Ya, Bapak perhatikan, Rabi, Anda itu belajar, Rabai, Raf, itu otoritas. Makanya saya bilang, guru, saya ngomong dari Pirkei Avot satu-satu. Anda sekolah tinggi teologi nggak pernah diajarkan Pirkei Avot. Itu sumber primer Judaism. Mohon maaf, saya udah pernah menjadi Judaism, saya diajar oleh Rabbi Simon Peret, Rabbi Mos, terus Rabbi Cohen di bawah pengawasan Rabbi Tovia Singer. Jadi kalau Anda ngomong ke saya, tunjukkan Rabbi mana, saya ketawa gitu loh. Makanya Bapak pelajari haraf, rabai, itu otoritas. Makanya Moshe Rabbeinu, Yehosua, Mordekhai, pasti Bapak tahu Mordekhai, Ezra, Nehemia, bahkan Yesaya, the great man, the great one. Jadi Anda tidak bisa memaksakan kehendak Anda yang memiliki iman Kristen. Kenapa? Karena iman nggak bisa diperdebatkan gitu loh. Realita faktanya, Torah, Nevi'im, Ketuvim tidak pernah mengimani Yesus Kristus. Itu aja. Jadi Anda jangan mencoba untuk playing victim gitu loh. Cobalah cerdas, ilmiah, dan akademis. Sudah? Belum? Silakan. Sudah ya? Tadi juga Pak Donditon mengatakan bahwa orang-orang Yahudi punya otoritas untuk menafsirkan, dan saya sama sekali tidak menerima. Apa dasarnya orang-orang Yahudi itu punya otoritas untuk menafsirkan tanah? Tidak peduli tanah itu aslinya diberikan kepada mereka. Saya berikan contoh sekarang ya. Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Roma. Itu orisinil ya. Orisinalnya tujuannya pada jemaat atau gereja di Roma. Apakah orang-orang gereja di Roma itu punya otoritas tertinggi untuk menafsirkan surat Roma? Itu omong kosong sama sekali. Jadi tidak peduli perjanjian lama itu memang pada awalnya ditujukan kepada bangsa Israel, tidak berarti bahwa rabi-rabi mereka itu punya otoritas tertinggi. Rabi-rabi mereka tidak percaya Yesus. Sudah pasti mereka tidak menafsirkan Yesaya 53 menuju pada Yesus, karena mereka tidak percaya pada Yesus. Tapi orang-orang Yahudi yang percaya, mereka pasti menunjukkan itu pada Yesus. Mereka memang tidak percaya Yesus. Tapi apakah mereka memang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Mesias, tapi Israel? Nah, itu yang saya minta Anda kasih tunjuk. Anda kan mau omong bagaimana, semua dengar, Anda tidak jawab pertanyaan saya. Ya. Nah, gini dah. Apa Anda punya dokumen-dokumen yang lebih tua? Kan tadi bilang rasi abad 11. Sebelum abad 11 yang mempunyai pandangan yang sama dengan yang abad 11 itu. Kalau Anda punya, coba tunjukkan. Aku mau nambahin. Sudah. Saya ingin menambahkan ya. Kalau tadi dia tafsirkan bahwa hambaku itu bangsa Israel, saya ingin tahu bagaimana ditafsirkan dengan konteksnya. Karena kita tidak bisa menafsirkan ayat 3 lepas dari konteksnya. Pada ayat 4, 5, dan 6 mengatakan, tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh.
Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tolong dijelaskan bagaimana bangsa Israel bisa cocok dengan kata-kata ini. Tapi kalau Yesus untuk kata-kata ini memang cocok. Penyakit di sini penyakit rohani dan ini adalah dosa. Dan dia memikul hukuman dosa kita di atas kayu salib. Dan itu menyebabkan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadi ini cocok sekali untuk Yesus, tapi tidak cocok sama sekali untuk bangsa Israel. Di mana mereka punya ditertikam oleh pemberontakan kita sesat seperti domba, lalu mengambil jalan sendiri, Tuhan menimpakan kepada mereka. Di mana ada? Ini sama sekali tidak cocok dengan konteks. Silakan. Baik, ini topiknya sudah mulai melebar nih Pak ya. Doa ini tetap Yesus matikan kan? Ya nggak apa-apa Pak, tenang aja Pak. Tenang. Baik, saya akan coba tanggapi dulu. Tadi Umar mencoba menjelaskan kepada Pak Esra Soru tentang keotoritasan daripada Rabi. Saya juga tadi ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Budi. Dari mana orang Yahudi kok punya otoritas untuk menafsirkan Tanakh ya Pak ya? Sekarang kalau yang berhak menafsirkan Perjanjian Baru itu siapa Pak? Silakan Pak. Protestan ini punya kebebasan penafsiran Pak ya. Jadi beda misalnya dengan Katolik yang di-drop dari atas atau saksi Yehova yang di-drop dari atas. Kami tidak seperti itu. Jadi semua orang punya kebebasan penafsiran. Selama kami punya ilmu penafsiran yang benar dan ditafsirkan secara benar, kami punya kebebasan penafsiran. Kalau gitu Protestan, Katolik, Ortodok, Ethiopia itu nafsir beda-beda gimana Pak? Silakan Pak. Tidak ada masalah, beda-beda. Terserah mau percaya mana. Oke. Kami tentu saja percaya kami yang benar. Dan kan tidak ada kecap nomor 2 kan. Udah. Nah, kalau Bapak bilang yang berhak menafsirkan Perjanjian Baru adalah Kristen, walaupun Bapak bilang masing-masing sektor bisa menafsirkan secara berbeda-beda, contoh seperti Bapak yang mengatakan ketika kita debat yang di Jogja itu Pak, yang menulis kitab Tanakh adalah Musa gitu kan, Bapak menggunakan Ibrani pasal 11 ayat 26. Ternyata yang dari ND menafsirkan itu bukan Musa Pak, tapi itu bukan, maksudnya bukan Musa sebagai Kristusnya itu diartikan sebagai bangsa Israel. Ya, waktu itu saya cuma belum tunjukkan aja. Jadi, memang yang berhak menafsirkan PB adalah orang-orang Kristen. Terserah orang Kristen itu mau pecah berapa denominasi. Tetapi yang berhak menafsirkan, contoh misalnya nih, yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ya kalangan Islam juga. Yang berhak menafsirkan Tanakh siapa? Ya orang-orang Yahudi Pak yang menyusun ini gitu loh Pak. Maksud saya. Yang menjadi permasalahan kita nanti akan mengerucut siapa orang-orang Kristen yang menyusun ini. Nah, kan gitu lagi. Kembali lagi gitu loh Pak. Jadi kita harus kembali siapa yang menyusun ini, siapa yang berhak menafsirkan ini. Kalau yang menyusun ini bukan orang Kristen, kenapa orang Kristen klaim bahwa di sini ada untuk Yesus gitu loh. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, Kristen menggunakan jembatan Pak untuk menafsirkan ini. Jembatannya apa? Ya ini. Ini jembatannya Kristen untuk menafsirkan apa ini. Itu? Septuaginta. Nah, itu kan? Karena yang meresensi ini juga orang-orang Kristen. Yang tadi saya sebut, Origen, Lucian, Hesesius, Jerome gitu. Bahkan Irenaeus juga ikut-ikutan yang gitu. menerjemahkan Septuaginta. Hah? Dan teruskan saya. Lah ini yang disebut dengan Septuaginta Pak, yang dalamnya bahasa Yunani. Gitu. Ini yang diterjemahkan dari sini, tetapi ini terjemahannya sudah tidak sesuai dengan ini. Nah, sekarang kalau kita mau coba, kita kembali ke permasalahan awalnya nih. Siapa yang berhak menafsirkan Tanakh, siapa yang berhak menafsirkan PB, siapa yang berhak menafsirkan Quran. Ketika kita kembali ke sini, kan kita harus menerima bahwa yang orang rabi-rabi ini yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel gitu loh. Kalau tadi Pak Esra meminta data, rabi-rabi siapa sebelum Rasi yang menafsirkan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus gitu Pak? Bapak pernah dengar Rabi Maimonides? Yang saya minta Baik, sebentar. Sebentar. Ya. Karena semakin ramai, semakin asik, semakin banyak yang menyimak, nggak ada yang ngantuk. Alangkah baiknya kita untuk break sejenak. Untuk itu kami akan memulai kembali dialog lintas agama ini yang akan dilanjutkan oleh Koh Donditan. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan. Oke. Pirkei Avot 1:1. Mose kibel Torah misine umsara liuswa liuswa lisikenim. Orang-orang bijak di dalamnya ada rabi-rabi.
Salah satunya adalah Rabbi Akiva, seorang midrasik, pengajar agadah dan juga halakah. Di situ juga menjelaskan terkait bagaimana Yesaya 53, yang dimana narasi tersebut diteruskan oleh Rasi atau Rabbi Shlomo Yisaki dan juga Rabbi Yonah. Itu ada dalam Talmud Berakos 5a dan masih banyak lagi. Ini dari perspektif Judaism. Kalau saya ngambil dari narasi PP banyak. Rabi-rabi di era Bait Suci kedua, khususnya di era Yesus, banyak yang menolak Yesus. Itu kalau dari PP. Kalau saya tarik lagi dari Rabbi Simon, seorang Kohen Hagadol, juga tidak bisa menerima Yesus. Dan saya tarik lagi ke dalam garis mundur akronim Rasbi, Rabbi Simon Bar Yochai dalam bukunya Zohar juga menolak Yesus Kristus. Oke, Kodondi mau lanjut? Baik, saya tadi ingin menanggapi dari Pak Budi mengenai bagaimana Yahudi punya otoritas untuk menafsirkan tanah, gitu ya Pak ya. Tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa kita sudah bisa membuktikan bahwa bukan orang-orang Kristen yang menyusun tanah. Kalau begitu, yang berhak menafsirkan tanah adalah bukan orang Kristen. Tetapi, seperti tadi saya katakan, orang Kristen menggunakan jembatan, ya, jembatan untuk menerjemahkan dan menafsirkan tanah itu melalui kitab Septuaginta, gitu kan? Karena Septuaginta memang sudah diresensi oleh bapak-bapak gereja, sehingga Sudah di apa? resensi. Resensi, tahu nggak Pak? Resensi. Resensi itu artinya penerjemahannya tuh dikritisi gitu. Tapi tidak diubah ya. Jadi robah. Yang kita sebut Yesaya 7:14 sih, ingat nggak Pak? Kenapa yang di sini Parthenos, kenapa di sini Neanis? Itu salah satu resensinya Pak, itu hasil resensi. Irenaeus saja sampai membantah Origen gitu, ya. Jadi karena sudah diresensi, maka pemahaman Kristen terhadap tanah itu melalui jembatan Septuaginta, gitu Pak ya. Kalau Bapak menanyakan bagaimana ceritanya orang Yahudi punya otoritas, ya mereka yang punya otoritas Pak, karena mereka yang menyusun, gitu. Kristen menurut saya ya tidak berhak untuk menafsirkan tanah, gitu. Nah, Kristen memang hanya bisa menafsirkan tanah melalui Septuaginta, yang mana Septuaginta itu sudah menjadi bagian daripada Kristen, menjadi bagian daripada Bible-nya Kristen di abad keempat menjadi Perjanjian Lama. Sebelum itu, tanah kan yang menjadi kitab utama untuk orang-orang Judaism gitu Pak. Ya, jadi setelah tanah di bawahnya kan ada Talmud, di bawahnya ada Midrash, seperti yang tadi Umar bacakan, itu adalah juga bagian daripada Midrash, juga Talmud yang menafsirkan bahwa Yesaya 53 itu adalah untuk bangsa Israel. Kemudian berikutnya yang Bapak tadi tanyakan mengenai apa nih? Yang bagaimana kok bisa ditafsirkan sebagai bangsa Israel, ya? Mungkin itu nanti kita bicara di sesi kedua lebih enak kali Pak ya. Ini kita sekarang kan sedang menyamakan perspektif dulu nih. Siapa yang punya perspektif ini, siapa yang punya otoritas, ini yang kita perlu samakan dulu gitu Pak ya. Baik, kalau begitu coba kita serahkan kembali waktunya kepada tim Pak Budi dan Pak Isra Suruh, silakan. Siapa sih yang berhak menafsirkan Perjanjian Lama, Saudara ya? Siapa yang berhak menafsirkan Perjanjian Lama? Saudara, Perjanjian Lama ini adalah sama dengan tanahnya orang Yahudi, ya. Lalu kemudian di zaman itu, ya, PL kan sama dengan tanah. Ingat-ingat ya, PL Perjanjian Lama sama dengan tanah. Lalu di zaman itu, para rabi dari mulai Ezra dan Nehemia ya, lalu ada rabi-rabi lain yang terkenal ya, kemudian ada Hillel, Shammai, ya. Ini adalah zaman sebelum Yesus, zaman Yesus sampai dengan para rasul ya, bukan sampai para rasul. Ada lagi Yesua ben Peraya, ya, mereka membuat namanya Rabbinic Teaching ya.
pengajaran para rabi. Tapi ingat, di situ juga ada Gamaliel, gurunya Paulus ya. Gamaliel, gurunya Paulus. Nah, semua ini adalah orang-orang Yahudi. Lalu di framing, oh orang Kristen tidak boleh. Kamu Kristen, kamu bukan Yahudi. Tetapi ingat saudara ya, pemisahan Kristen dengan Yahudi, ketegasan pemisahan Kristen dari Yahudi, itu baru ada tahun 90. Tahun 90 Masehi ya, atau AD. Ada yang namanya Birkat Haminim di Yavneh. Yavneh itu dekat Askelon Gaza ya. Tahun 90. Artinya sebelum tahun 90 ya, orang Yahudi dengan orang Kristen itu masih orang Yahudi yang Kristen, pengikut Kristus, maupun orang Yahudi yang bukan pengikut Kristus, mereka masih ibadah di sinagog yang sama. Contohnya Paulus, Yohanes, Petrus, Yakobus, mereka kan pergi ke sinagog kan. Paulus masih pergi ke sinagog, Petrus juga, dan bahkan mengajar. Bahkan diizinkan mengajar ya Paulus ya. Kalau kita nggak pernah dengar Petrus mengajar di sinagog ya. Tapi kalau Paulus diizinkan mengajar karena dia adalah seorang rabai. Petrus, Anda tidak akan pernah mendengar Petrus, Yakobus, atau Yohanes khotbah di sinagog. Tapi mereka ya berkumpul di Bait Allah, di Serambi Salomo, lalu mereka mengajar. Boleh, seperti pendalaman Alkitab. Ya kan kelompok-kelompok kecil itu kan. Tapi kalau Paulus, dia punya kuasa untuk mengajar di sinagog-sinagog sama seperti Yesus. Karena rabai yang diordinansi, ditahbiskan secara resmi, maka boleh saudara. Ya. Nah, perjanjian baru ini selesai sebelum tahun 90, kecuali Wahyu. Perjanjian baru dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan 3 Yohanes selesai sebelum tahun 90, kecuali Wahyu, antara tahun 90 sampai tahun 100. Ya. Tetapi perjanjian baru selesai tahun 90 dan ditulis ya sebagian besar oleh rabai yang bernama Paulus dan merupakan kutipan pengajaran dari rabai yang bernama Yesus. Jadi dua-duanya sebagai penafsir ya perjanjian baru ini adalah interpretasi dari perjanjian lama. Ingat-ingat itu saudara. Bahkan sebelum orang Yahudi punya Talmud, orang Kristen sudah punya perjanjian baru yang adalah interpretasi dari perjanjian lama. Jadi apakah orang Kristen, para rasul ini berhak? Mereka berhak melakukan interpretasi terhadap perjanjian lama, saudara. Mereka punya otoritas, ordinansi. Ya, karena baru tahun 90 Kristen dengan Yahudi itu dipisah. Jadi kalau ditanya, Kristen punya enggak otoritas? Punya dong. Perjanjian baru adalah sebuah tulisan yang berotoritas, yang merupakan catatan dari apa yang Yesus ajarkan sebagai rabai, dan apa yang Paulus ajarkan juga sebagai rabai Yahudi. Baik Paulus maupun Yesus adalah rabai yang terordinansi. Ya, Paulus adalah muridnya Gamaliel. Gamaliel adalah cucunya Hillel yang terkenal ya, Hillel. Sedangkan Yesus dipanggil rabai dan seluruh di dalam Talmud mengakui Yesus sebagai rabai. Di dalam Talmud ya banyak sekali ya mereka mengakui Yesus sebagai rabai. Ya, jadi punya otoritas untuk mengajar. Ya. Coba kita lihat dulu ya.
Talmud ya. Nah, Yesus dalam Talmud ya. Yesus di dalam Talmud itu macam-macam ya. Ada yang seorang penyembuh bernama Yesus. Ya, Talmud Sabat di dalam Kohen ya. Tapi ada yang bilang Yesus adalah penyihir. Ada, Saudara. Yesus adalah guru Torah. Ya. Nomor 2 sama nomor 3 ini nampaknya positif ya. Nomor 3 dan 4 ini ya. Ada yang kontra dan ada yang pro dengan siapakah Yesus. Kalau ini berarti kan baik kan, pro. Terus dibahas ya, Yesus the son of Mary. Terus ada lagi ya, ini Tosef Tahulin tadi ya. Kalau Hul ini Tosef Tahulin ya. Hul ini maksudnya Tosefta ya, Tosefta. Terus ya, tadi koh R itu Kohelet Rabah ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, sebagai guru ya, sebagai guru, sebagai murid yang sesat, jadi macam-macam ya. Dan bilang Yesus dihukum, tapi Yesus dihukum Talmud Gitin ini adalah tulisannya keponakannya Jenderal Titus yang menghancurkan Yerusalem, yang dia acting seakan-akan dia orang Yahudi ya. Jadi namanya Onkelos. Lalu Onkelos berkata dia pergi ke tukang tenung ya. Dia pergi ke tukang tenung, ke pemanggil arwah, lalu melihat katanya Yesus ada di dalam tinja. Tapi itu pemanggil arwah yang bilang. Jadi Anda mau percaya omongannya setan? Nah, itu salahmu sendiri. Talmud Gitin itu yang ini dimaksud adalah itu ya, pemanggil arwah yang ngomong ya. Dan ada banyak ya. Nah, terus dikatakan nih, di dalam Talmud Yesus ya, waktu Paskah mereka menyalibkan Yesus. Ya. Dan katakan Yesus pernah mau dilempari batu di dalam Talmud ya. Intinya Talmud mengakui Yesus sebagai rabai, artinya terordinasi. Kita tidak tahu siapa gurunya Yesus, tetapi Talmud mengakuinya sebagai rabai. Talmud mengaku bahwa Yesus punya sinagog, ya, punya sinagog artinya punya sekolah, yaitu 12 muridnya itu, punya murid, ya. Intinya begitu ya. Jadi baik itu positif maupun negatif pendapat di Talmud itu adalah Talmud itu isinya sampai di belakang nanti Talmud isinya adalah pertentangan satu sama lain. Ya, jadi kalau Anda membaca Talmud, Anda nggak bisa cuman bilang, oh ini Yesus yang jelek, nggak bisa saudara. Bahkan di dalam Talmud sendiri, pandangan tentang siapakah Mesias sendiri bertolak belakang satu sama lain. Ya, nah, kita kembali ya ke tadi Yesaya 53. Jadi ketika ditanya siapakah yang berhak menafsirkan perjanjian lama, ya Rasul Paulus dan Yesus berhak, para rasul muridnya Yesus berhak, saudara. Ya, karena kekristenan baru dipisahkan dari Yudaisme setelah tahun 90. Sebelumnya jadi satu, artinya mereka berhak di situ. Lalu terjadi makin tajam. Oke lah kita pisah aja supaya jangan bingung. Ya, jadi kalau ditanya, bolehkah Matius, Markus, Lukas, Yohanes menafsirkan Yesaya 53? Ya boleh.
Karena itu kan semua adalah yang terordinansi. Mereka murid-muridnya Yesus. Dan Yesus adalah rabai yang terordinansi, sama seperti Rasul Paulus. Ya, jadi ini jelas sekali. Dan kita save dulu ya ini ya. Kristen membaca Septuaginta bukan dari Masoret. Nah, ini Kristen yang mana? Kalau Anda yang maksud adalah gereja Katolik, sebentar. Dari zamannya Yudas Makabe, ya, ini zamannya Yudas Makabe kurang lebih tahun 150 ya, tahun 150 sebelum Masehi. Ya, sampai dengan zamannya Yesus, Rabai Akiva, ya sebenarnya dari tahun 300 sebelum Masehi sampai tahun 100 Masehi. Maka semua orang membaca Septuaginta, saudara. Ya, satu. Dari zaman Yudas Makabe sampai dengan zaman Rabai Akiva tahun 135 ya. Semua orang Yahudi maupun orang Kristen bacanya Septuaginta. Karena tidak ada literatur dalam bahasa Ibrani saat itu. Mereka bacanya Septuaginta atau hafalan. Ya. Tetapi kalau begitu yang tertulis, mereka akan ngutipnya dari Septuaginta. Makanya di dalam Talmud Megillah, Septuaginta ini diakui. Ya, 9a ya. Septuaginta diakui. Kedua, gereja setelah para rasul, tapi mulai dari Justin Martir sampai dengan zamannya Martin Luther, ya, PL-nya adalah Septuaginta dan Vulgata. Tetapi yang ketiga, Martin Luther, PL-nya ambil dari Masora. Tahun 1000 ya. Kitab Masora itu baru tahun 1000 AD ya. Martin Luther sekitar tahun 16 abad ke-16 lah pokoknya ya, abad 16. Menerjemahkan Perjanjian Lama dari Masorat, langsung yang Ibrani. Jadi hari ini LAI, terjemahannya LAI yang Anda pegang, itu ngambilnya bukan dari Septuaginta, tapi dari Masora. Jadi kalau kemarin Doni tanya, kamu kan Esra Soru sama Budi Asadi pakai kitab Septuaginta, salah. Mereka pakai Masora. Perjanjian Lama LAI yang Anda pegang itu dari kitab Masora, saudara. Bukan dari Septuaginta. Ada pengaruh Septuaginta untuk mengkoreksi beberapa tafsir kan. Beberapa terjemahan dikoreksi dengan Torah Samaria dan Torah dengan Septuaginta. Tetapi mayoritas ngambilnya dari Masora. Dari Martin Luther. Karena Martin Luther menerjemahkan Perjanjian Lamanya langsung dari kitab Ibrani, bukan dari Septuaginta. Ya. Jadi ini sudah terpecahkan ya. Bahwa kita hari ini bukan dari Septuaginta tetapi dari Masora. Sedangkan dari zamannya Yudas Makabe sampai dengannya Akiva, mereka ngambilnya dari Septuaginta. Aneh kan? Jadi Anda tidak bisa mengklaim bahwa Septuaginta salah, nggak bisa juga. Itu kan sudah diresensi sama orang Kristen. Donditan tidak mengerti kata resensi itu apa, saudara ya. Dia tidak mengerti resensi itu apa sih? Ya resensi itu ya diedit, bukan. Resensi itu bukan ya. Kacau sekali nih ya. Banyak orang Islam ngomong dengan istilah-istilah yang mereka tidak tahu. Ya. Ya karena nggak sekolah, mereka ya itu tadi ya nggak pinter tapi sok ngajarin. Clear ini.